Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, saya akan bacakan unsur intrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama yaitu tema. Novel karya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang bertema tentang cinta yang sejati, tulus dan cinta setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak tersampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan terlalu mendiskriminasi adat lain yang pada saat itu. Yang B yaitu alur, menggunakan alur maju, karena di dalam novel tersebut banyak mengulang kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin. Seperti contoh dari awal cerita novel tersebut, terdapat bagian cerita tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Mak Basi. Cerita dari mulut tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Selebihnya menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Berikutnya yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama, Zainuddin, tokoh protagonis. Seorang pemuda yang baik hati, alim, sederhana, memiliki ambisi dan cita-cita yang tinggi, pemuda yang setia, sering putus asa, hidupnya penuh kesengsaraan oleh cinta, tetapi memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mudah rapuh, orang yang keras kepala. Berikutnya Hayati, tokoh protagonis. Perempuan yang baik, lembut, ramah, doa, dan penuntut adat. Perempuan yang pendiam, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Perempuan yang menghormati nenek mamanya, penyayang, memiliki bekas kasihan. Orang yang tulus, sabar, dan terkesan mudah dipengaruhi. Yang ketiga yaitu Ajis, tokoh antagonis. Seorang laki-laki yang pemboros, suka berfoya-foya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, orang kaya dan berpendidikan, orang yang tidak beriman, tidak bertanggung jawab, dan dalam hidup hanya bersenang-senang, menganiaya istri dan putus asa. Yang keempat yaitu Khadijah, perempuan yang berpendidikan, berwatak keras, senang mempengaruhi orang lain, orang kaya, penyayang teman, merupakan orang kota, memiliki keinginan yang kuat. Yang D yaitu sudut pandang. Penulisan dalam cerita novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang E, setting atau latar. Latar tempat. Yang pertama, Mengkasar, tempat Zainuddin dilahirkan. Yang kedua, Dusun Batipuh, tempat Hayati tinggal dan bertemu dengan Zainuddin pertama kali. Yang ketiga, Padang Panjang, tempat Zainuddin pindah dari Batipuh untuk mendalami ilmu, dan tempat Khadijah tinggal, tempat adanya pacuan kuda dan pasar malam. Yang keempat yaitu Jakarta atau Batavia, tempat Zainuddin dan temannya muluk pertama kali pindah ke Jawa. Yang kelima yaitu Surabaya, tempat Zainuddin tinggal dan menjadi penulis, tempat pindah kerja Ajis dan Hayati. Yang keenam Lamongan, di rumah sakit, tempat terakhir kalinya Zainuddin dan Hayati berdialog sebelum meninggal. Latar waktu pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini yaitu siang dan malam. Latar suasana. Yang pertama mengharukan, saat Hayati menerima cinta Zainuddin ketika Zainuddin menyatakan lewat surat dan bertemu di benteng sawah milik Datuk. Yang kedua menyedihkan, ketika Zainuddin hidup dengan sengsara. Permintaan Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati ketika Hayati meninggal. Yang E yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menggunakan bahasa Melayu kental dipadukan bahasa Minang, sering pula menggunakan bahasa Pegadaian. Yang F yaitu amanat. Amanat terbagi dua. Yang pertama tersirat.
Demikian penghabisan kehidupan orang besar itu, seorang di antara pembina dan penegakan batu pertama dari kemuliaan bangsanya, yang hidup didesakan dan dilamunan oleh cinta, dan sampai mati pun dalam penuh cinta. Tetapi sesungguhnya dia meninggal, namun riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya, dan tidaklah akan sanggup menghilangkan jasanya. Karena demikian, nasib tiap-tiap orang yang bercita-cita tinggi kesenangannya buat orang lain, bukan buat dirinya. Yang kedua yaitu tersurat. Jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk memiliki. Walaupun cinta tak disampaikan, kita harus tetap menjaga hati cinta itu dengan baik. Dalam hidup kita tidak boleh mudah putus asa dan harus selalu memiliki tujuan hidup. Berikutnya unsur ekstrinsik. Latar belakang. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah nama yang tidak sering asing di telinga masyarakat. Bahkan nama Buya Hamka disebut, tentu orang sangat kenal dengan sosok beliau. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademis. Hamka dikenal dengan karya-karya yang mengunggah di antaranya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan Tafsir Al-Azhar adalah sederetan karya monumental. Karya ini identik berkisah percintaan yang mendayu-dayu, kecuali buku serius mirip Tafsir Al-Azhar yang beliau tulis dalam terali besi pada era Orde Lama. Berikutnya nilai-nilai. Nilai yang terkandung dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini terbagi atas 3. Yang pertama, nilai moral. Menghormati dan menjaga adat, selain itu yang menghormati dan menghargai istri atau suami orang lain, seperti yang dilakukan oleh Zainuddin kepada Aziz dan Hayati. Yang kedua, nilai agama. Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dalam kisah cintanya mereka, dan Zainuddin yang rela pergi jauh untuk menuntut ilmu agama. Yang ketiga, nilai sosial. Keluarga Hayati yang sangat memegang erat adat Minangkabau. Sekian hasil presentasi saya tentang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.